Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Bertemu lagi dengan saya di kelas menulis daring ya. Baik teman-teman, ini adalah materi terakhir kita di kelas artikel ya. Jadi untuk materi terakhir saya akan sampaikan kaitannya dengan cara merevisi artikel ya. Cara asik merevisi artikel. Nah, ini adalah bagian terpenting dari menghasilkan artikel yang berkualitas dan memikat ya. Itu kuncinya ada pada proses revisinya. Sebenarnya pada bagian revisi inilah seharusnya penulis lebih serius gitu melototin tulisannya sebelum dikirim ke media, ke koran misalnya, atau diikutkan lomba. Jadi ada kebiasaan buruk dari sebagian penulis, terkhusus apalagi buat penulis yang ingin ikut lomba, yaitu menulis deket-deket deadline. Itu kan kebiasaannya. Kebiasaan. Habis itu langsung kirim. Terus habis itu apalagi rebahan nunggu pengumuman gitu. Oke. Ya, memang kita saat ini berada pada zaman yang serba mudah ya, serba online. Murah, cepat, dan bisa nunda sampai mepet deadline. Padahal itu justru jadi titik lemah ya, titik lemah. Jadi teman-teman jadi suka menunda-nunda dan abai untuk melakukan revisi. Nah, ini adalah kebiasaan buruk yang harus segera diputus dan ganti dengan cara yang benar, yakni minimal melakukan revisi itu 3 kali. Jadi secara umum begini, ada poin-poin umum yang harus kita perhatikan saat melakukan revisi ya. Jadi yang pertama itu bagian pembukaan. Nah, misalnya apakah judul kita itu sudah sesuai dengan temanya, kemudian lead pembukanya itu bisa menarik minat pembaca atau tidak, kemudian kira-kira pembaca itu mulai memahami batasan masalah dan tujuan tulisan kita atau tidak. Terus apakah bagian pembukaan tulisan kita itu sudah menyediakan informasi yang cukup atau belum. Nah, itu bagian pembukaan. Nah, kemudian di bagian isi gitu ya, kita bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan ini sendiri gitu ya, sebagai bahan revisi kita. Nah, di bagian isi, apakah kita sudah menuliskan kalimat yang benar-benar sudah mendukung bagian pembukaan tadi atau belum? Kemudian apakah kita sudah menyusun kalimat yang saling berhubungan dengan ide utama tulisan kita? Sudahkah ada urutan logis antar paragraf sehingga runut pembahasannya? Nah, kemudian apalagi ya, bagaimana kita membahas masalahnya? Apa sudah dipahami? Apakah data-data yang kita sajikan itu sejalan dengan pembahasannya atau belum? Nah, begitu. Kemudian di bagian penutup ada apa saja? Nah, pada bagian ini apakah kita selaku penulis itu bisa menarik kesimpulan yang akurat atau tidak nih? Kemudian sudahkah masalahnya itu terjawab? Apakah kesimpulannya mencakup ide utama tulisan? Seperti apa reaksi kita terhadap kata-kata dalam simpulan tersebut? Logis apa enggak nih ya tulisan saya gitu kan? Kemudian apakah tulisan kita sudah cukup meyakinkan bagi pembaca seperti yang kita harapkan? Kemudian apakah solusi yang kita tawarkan pada tulisan kita itu bisa diaplikasikan atau sekedar itu menjadi wawasan baru gitu. Tulisan kita tuh langit apa bumi gitu. Jadi kalau kita mau menawarkan solusi ya solusi yang memang benar-benar bisa diaplikasikan gitu, solusi yang bisa menginjak bumi. Jadi bukan sekedar wawasan atau wacana saja, gitu kan, harapannya seperti itu. Nah, jika kita masih banyak mendapatkan jawaban belum atau tidak, berarti kita perlu merevisi lagi tulisan kita. Ya, kita perlu merevisi artikel itu dengan misalnya menambah, mengganti, menyisipi, dan menulis ulang bagian yang masih salah itu. Jadi usahakan kita perbaiki bagian-bagian itu dengan menggunakan teknik tertentu ya. Teknik ini akan saya sampaikan di sini. Apa saja nih tekniknya ini? Yang pertama adalah mengedit bagian pembukaan artikel kita. Bagian ini sangat perlu kita perhatikan ya. Mulai dari judul itu harus menarik, komunikatif, dan menyeratkan ide utama dari isi tulisan kita. Yang juga gambaran masalah apa yang akan kita tulis, serta seperti apa solusi yang mau kita tawarkan.
Jadi pikirkan dengan mendalam ya judul tulisan kita. Usahakan benar-benar berkaitan dan klop dengan topik yang akan kita tulis. Kemudian soal lead. Nah, ini perkara lead, paragraf pembuka artikel gitu ya. Cermati dengan teliti seperti apa kamu membuka tulisan itu. Jika ada data dan informasi, pastikan itu valid dulu gitu ya. Kemudian yang kedua, merevisi bagian isi artikel. Jadi ide utama yang hendak kita komunikasikan kepada pembaca adalah pada bagian isi ini. Jadi ini hal yang paling penting gitu kan, hal utama gitu. Hal yang perlu kita cermati dalam mengedit bagian isi ini adalah kesesuaian pembahasan dengan batasan masalah yang ada di bagian pembuka. Jangan lari dari ide utama tulisan kita. Temukan jawaban masalah dari tulisan kita dengan menguraikannya. Jadi pakailah pola yang sudah kita bahas pada bagian-bagian sebelumnya. Pola inilah yang nantinya yang mengorganisir penulisan tulisan kita. Sehingga apa yang kita tulis, apa yang kita bahas itu jadi runut dan mudah dipahami. Keseluruhan ide tulisan kita itu harus dibahas di bagian isi ini. Temukan mana yang belum terbahas. Kalau misalnya masih ada yang ketinggalan, kan berarti ada yang kurang gitu. Edit dan tambahkan jika masih ada yang kurang itu. Jika pembahasan kita keluar dari ide utama, maka kita bisa menghapusnya ya, karena nggak sesuai gitu, karena keluar dari pembahasan. Kemudian yang ketiga, kita harus perhatikan ejaan dan tata bahasa tulisan kita. Sebagai dasar penulisan, kita harus menguasai dasar-dasar kaidah penulisan sesuai dengan Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Nah, ini ada bukunya, banyak dijual, aplikasinya juga bisa diunduh ya. Nah, sekali lagi ini sangat teknis dan banyak hal yang harus dibahas. Nah, jadi saya menyarankan teman-teman langsung buka penjelasan aja tuh di aplikasi PUBI atau baca bukunya. Nah, kita bisa itu karena terbiasa. Dan biasakan untuk menulis sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia yang benar. Kemudian yang keempat, jangan lupa untuk mengedit sistematika dan logika kalimat. Jadi dalam penulisan artikel itu ada sistematisnya. Apalagi jenis artikel ilmiah, betul-betul harus mengikuti pakem yang ada gitu kan. Jadi gitu juga dengan artikel populer yang lebih fleksibel dalam pembuatan pola tulisan. Tapi tetap saja ya, kita harus memperhatikan kerunutan alur tulisan kita. Jadi susun model tulisan seperti yang kita patok dari awal, kemudian temukan kesalahan itu di mana bagian yang nggak runut itu, kemudian tambah atau kurangi jika perlu supaya tulisan kita mudah dipahami gitu. Ya, kemudian kita juga bisa menguasai teknik menulis kalimat efektif. Nah, dulu waktu kita sekolah di sekolah ya, di pelajaran bahasa Indonesia sudah diajari ya cara menulis kalimat efektif. Kalau lupa-lupa ya kita pelajari lagi, banyak di Google ya, cari saja. Nah, karena ini sangat penting, jadi supaya logika kalimat kita itu mudah dipahami gitu, menghindari kalimat-kalimat yang terlalu panjang yang bisa membiaskan ide kita gitu. Ada yang membatasi bahwa kalimat yang baik itu adalah kalimat baku. Ada yang bilang begitu. Ya, padahal tidak selamanya benar ya, dan sesuai konteks tulisan kita. Boleh saja kok dalam menulis artikel populer itu kita bisa lebih longgar dalam kelengkapan unsur kalimat. Jadi tidak terlalu baku juga bisa saja gitu. Tapi harus benar ya penulisannya gitu. Selain itu, perhatikan juga kosakata yang kita tulis. Jadi semakin padat dan banyak kosakata serapan yang kita pakai, nah tentu ini bisa mencerminkan ide dan gagasan yang kaya dari seorang penulisnya. Lagi-lagi syaratnya apa? Ya, kita harus benar ya menulisnya. Harus benar menulis kata serapan asing itu. Jadi perbanyak membaca, kemudian diskusi, buka kamus asing, dan lain-lain lah. Banyak upaya yang bisa kita lakukan supaya kita punya banyak perbendaharaan kosakata. Nah, kemudian apalagi kita dalam menulis itu upayakan hindari penulisan kalimat yang mubazir. Nah, sering mengulangi menulis kata yang sama dalam satu kalimat atau kata yang sama sering diulang-ulang dalam satu paragraf. Padahal ada padanan kata lain untuk menggantikan kata tersebut.
Nah, inilah yang disebut tulisanmu itu kaya dengan kosakata. Jadi pembaca tidak bosan melahap tulisan kita karena kita kaya dengan diksi, dengan kosakata. Nah, kemudian yang kelima, ini kaitannya dengan materi yang kemarin, yaitu sudut pandang. Jadi edit dulu sudut pandang kepenulisan kita itu. Faktanya setiap penulis itu punya style ya, gaya bertutur yang khas dari tulisan-tulisannya. Nah, jika teman-teman punya penulis favorit, nah jadikanlah penulis favorit itu sebagai acuan gitu. Nanti tanpa sadar, jadi teman-teman akan sering meniru gaya penulis favorit itu tadi gitu. Dalam tahap awal sih ini lumrah saja, nggak apa-apa. Jika teman-teman tuh terus mengasah skill menulisnya, nah suatu saat teman-teman juga akan punya gaya menulis sendiri. Nah, kemudian dalam menulis artikel, bagian yang harus kita teliti adalah gaya menulis ya. Gaya inilah yang bisa kita sebut sebagai sudut pandang penulis, yang itu melekat sebagai identitas kepenulisannya. Jadi teman-teman harus memperhatikan ini saat menulis ya. Temukan kekurang tajaman sudut pandang kita sehingga yang kita bahas itu bisa menjadi semakin menarik dan khas. Memang butuh kejelian untuk ini, tapi dengan sering latihan, ya kita akan bisa menemukan sendiri sudut pandang penulisan kita. Nah, itu secara garis besar untuk teknik merevisi tulisan artikel khususnya. Jadi kalau saya meringkasnya, jadi begini, yang perlu teman-teman revisi sebelum menyelesaikan menulis sebuah artikel itu meliputi apa saja? Bagian depan, konten, ejaan dan tata bahasa, sistematika, logika kalimat, kosakata, dan gaya penyampaiannya. Jika teman-teman serius memperhatikan hal ini, sangat besar peluang tulisan kita itu dimuat di media, ya, di koran atau di majalah, bahkan juga menang lomba gitu. Nah, semua itu bisa berhasil asalkan teman-teman telaten gitu, benar-benar sabar, teliti ya melakukan revisi tulisan kita sebelum dikirim ke media seperti itu. Jadi saya dalam hal ini biasanya kalau saya mengeditori sebuah karya begitu, buku atau tulisan, jadi memang banyak yang saya perhatikan dari kontennya, dari ejaan tata bahasanya, sistematikanya gitu. Begitu ya teman-teman ya, semoga bermanfaat.